Oke, Pak. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada kesempatan siang hari ini dari Polres Pasaman Barat akan merilis pengungkapan kasus narkotika yang ada di wilayah Pasaman Barat, dan perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Untuk kali ini kita kurang lebih pengungkapan dari bulan Mei dan Juni. Pada pengungkapan ini kita berhasil mengamankan 14 tersangka. Saat ini masih dalam proses penyidikan, dan kita bisa lihat di belakang yang saat ini masih dalam proses penyidikan. Dan dari 14 tersangka ini perlu saya sampaikan ada beberapa TKP yang kita berhasil tangkap atau peredaran narkotika yang ada di wilayah Pasaman Barat. Yang pertama di wilayah Polsek Pasaman Barat ada 3 pengungkapan. Kemudian di wilayah Polsek Sungai Bermas ada 6 pengungkapan kasus narkotika. Kemudian di wilayah Lebak Lintang ada 2 pengungkapan kasus narkotika. Kemudian pada barang bukti yang berhasil kita amankan, yang pertama narkotika jenis ganja sebanyak 48 biji dengan berat kurang lebih 1.600 gram atau 1,6 kilo jenis ganja. Kemudian untuk narkotika jenis sabu ada kita ungkapkan 7 LP dan berat 31,4 gram. Ada 4 kendaraan, sudah ada 5 unit handphone, timbangan sekitar ada 2, dan ada uang tunai hasil penjualan kurang lebih 1.109.000. Untuk tersangka saat ini kita jerat di pasal 112 ayat 1 untuk pasal 112 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan ada hukuman paling lama 20 tahun atau denda 10 miliar. Terus saat ini baru kita sampaikan, rekan-rekan bisa melihat di belakang sudah ada beberapa tersangka. Dari beberapa tersangka itu sudah kita amankan dan tersangka ketua umum. Kita sudah proses dari Pakatan Narkoba, sudah proses proses penyidikan dan sudah dilimpahkan karena untuk penanganan kasus terhadap aman yang kita proses cepat, tidak dengan pidana yang lain. Untuk perlu saya sampaikan untuk barang-barang yang ada di barang bukti depan ini untuk pengungkapan jaringan narkotika tersebut berasal dari khususnya untuk narkotika jenis sabu-sabu dari Bukit Tinggi dan untuk ganja dari Penyambungan Kabupaten Madinah. Jadi pada kesempatan ini silakan mulai rekan-rekan bisa melihat di belakang ada berapa yang kita hadirkan tersangka di belakang. Nah kalau kita ada dari 14 sudah ada sebagian proses tahap 2 dan 2 sebagian masih ada di Polres. Kita kabarkan perwakilan yang ada di sini. Mungkin saya sampaikan kepada rekan-rekan polisi di sini, mungkin ada rekan-rekan media bisa atau pertanyaan atau menanyakan, silakan. Berjaringan. Kemudian yang kedua, kita lihat secara kuantitas apakah ini ada jumlah barang yang menonjol atau bagaimana. Kemudian dari 11 yang kita tetapkan TKP dengan 14 tersangka ini, apakah residivis, ada yang mungkin mengulangi perbuatannya, otomatis tuntutan atau pasal yang dikenakan berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Untuk saya jelaskan pada terkait barang bukti yang telah kita amankan, ada tersangka kita amankan, memang mereka ada keterkaitan. Khususnya untuk saya sampaikan yang pada tersangka di belakang ini yang ada salah keterkaitan, khususnya kita ungkap yang di Erban ini ada sekitar 6 LP di situ dengan saling keterkaitan, dan kita lihat bahwa di sini ada kita angkat dulu dengan pelaku curanmor, kita kembangkan mengenai bersangkutan konsumsi narkoba juga. Jadi kita dari Pakatan Narkoba masih melaksanakan pengembangan untuk mengungkap yang lebih besar. Nah kita lihat di daerah Pasaman Barat dengan daerah lintas untuk peredaran narkotika khususnya ganja pun sabu dan yang lain. Itulah yang masuk dalam jaringan yang mereka sangat terkaitan. Nah kita khususnya dari Polres Pasaman Barat ada komitmen untuk memberantas narkotika, dan kita demi
masa depan generasi muda masyarakat dan bisa mengurangi tindak pidana. Karena kita katakan kalau kita orang sudah mengkonsumsi narkoba, otomatis segala hal akan dilakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, untuk saya jelaskan untuk para pelaku di sini, mereka latar belakangnya ada yang tani ataupun nelayan, tapi untuk yang pegawai untuk saat ini belum kita ungkap, nanti kita sambil berjalan. Karena kita juga memaksimalkan barang ini bisa masuk tadi kita pendalaman lebih mantap diri kita di mengungkap Indonesia. Karena kita sampaikan di sini kalau narkotika ini kita harus mencari. Jadi kita harus mengembangkan kalau ini sudah jelas, sudah jaringan, nanti ada mungkin yang baru lagi di tempat narkoba, kita akan presisi lagi dalam rangka untuk mengekspos hasil penangkapan dan penindakan narkoba. Ini banyak dari penggabungan dan juga tadi diakui bahwasanya pasang balap jalur perlintasan. Nah, karena sudah berulang sejak dahulu, ini kira-kira apa konkret movement kita terhadap daerah perbatasan, Pak? Karena dia jalur perlintasan. Apakah nanti perlu ditingkatkan atau ada pos yang khusus untuk menangani hal itu? Karena pada umumnya barang bukti masuk dari sana. Terima kasih. Jadikan soal usul tersebut berpenyambungan di daerah Madinah, kita pun sudah lintas koordinasi antar pimpinan dari Madinah pun salah satu penindakan kita melihat di medsos pelanggaran ganja atau penindakan, dan kita pun masih dari pihak khususnya Polres Pasar Marbat akan memaksimalkan kembali. Kita juga butuh peran aktif dari masyarakat, kita ada kegiatan patroli lintas perbatasan dan penggalangan, karena barang ini kan pasti akan tersembunyi kalau kita nggak menggunakan jaringan, kemudian bisa ungkap. Kita akan kembangkan juga nanti lewat jalur perbatasan dengan IT ataupun lintas koordinasi antar pimpinan antar Polres. Izin komandan. 1